Fu Yancheng. Fu Yancheng resmi menjabat sebagai Presiden Grup Fu. Dia baru berusia 24 tahun saat pertama kali menjabat. Langsung memenangkan proyek renovasi Sijia yang sangat diminati. Menjadi pengusaha muda paling terkenal di generasi baru. Lumayan kan ini cucuku. Bagaimana Mian-Mian cocokkan buatmu? Kali ini berkatmu, aku bisa menyelamatkan nyawaku lagi. Aku sudah tua tidak punya apa-apa untuk membalasmu. Biarkan cucuku ini menikahimu. Tapi, Sebagai mahar, Grup Fu akan memberikan investasi 300 juta kepada perusahaan Sheng. aku tidak ingin menikah. Kalau tidak mau ya sudah. Ayah hanya merasa setelah kamu menikah ke keluarga Fu, hidupmu akan lebih terjamin tidak apa-apa. Aku akan mencari cara lagi untuk urusan perusahaan. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, ayah tidak akan membiarkan jerih payah ibumu dulu terbuang sia-sia. Ayah, Tidak apa-apa. Kamu yang paling penting bahagia. ayah. Aku setuju. Mian-Mian, Yancheng ada urusan dan tidak bisa pulang. Hanya bisa menunggumu dulu. Tidak menyangka setelah menikah dengan Fu Yancheng selama 3 tahun tidak bertemu. Pertemuan pertama kami malah di tempat tidur. Tapi kenapa kita bisa tidur bersama? Mian-Mian, kenapa kamu sendiri di sini? Kamu sudah menikah dengan Fu Yancheng bertahun-tahun tapi tidak pernah bertemu. Dia baru saja pulang ke negeri, cepatlah sapa dia. Tapi, Kamu istrinya apa lagi? Perusahaan akan segera melakukan putaran kedua pendanaan. Kamu harus meminta Fu Yancheng membantu ayahmu. jangan-jangan minuman itu bermasalah. Sudahlah apapun alasannya. Kondisi sekarang tidak cocok untuk mengakuinya. Aku pergi dulu. Berapa harganya? Tidak perlu bayar. Kamu berniat menempel padaku. Yang harus kuberikan tidak akan kurang sedikit pun. Sebaiknya kamu segera menghilangkan pikiran tentang hal-hal yang tidak seharusnya kamu inginkan. Aku tahu bos Fu kaya tapi aku tidak butuh. Tadi malam. Anggap saja kita saling membutuhkan. Yancheng, kalau kamu sudah kembali, cepatlah selesaikan perceraian kita. Ini sudah 3 tahun, harusnya sudah selesai. Aku tahu keluarga Sheng dari awal menjual putrinya. Aku pasti akan menceraikannya. Menjual putri. Ternyata dia selalu menilai pernikahan ini seperti itu. Maka hubungan kita juga tak perlu dijelaskan. Anggap saja kejadian semalam tak pernah terjadi. Tipu daya macam itu tidak berguna padaku. Ambil uangnya lalu pergi. Setelah keluar dari pintu ini, lupakan kejadian semalam. Aku tidak sekaya bos Fu tapi jangan meremehkanku. 1 sen ini. Berhenti. Dia masih perawan. Kamu yang bermain curang dengan minumanku semalam. Apa Fu Yancheng puas denganmu? Apa dia bilang kapan mereka mau memberi pendanaan putaran kedua untuk kita? Sepertinya Busu akan kecewa. Aku tidak mengambil 1 sen pun dari Fu Yancheng. Aku tidak sepertimu, segala sesuatunya harus bergantung pada pria. Kamu
Aku sudah setuju untuk bercerai dengan Fu Yancheng. Aku memperingatkanmu urusanku ke depannya jangan ikut campur. Bercerai? Bagaimana bisa kamu begitu egois? Kalau saja kondisi Wei Wan di keluarga kita sedikit lebih baik, tidak begitu lemah pernikahan dengan keluarga Fu yang begitu bagus, bisa jatuh kepadamu dan kamu masih berani membahas perceraian? Seharusnya kamu memikirkan, bagaimana cara agar keluarga Fu bisa membantu keluarga kita. Ibu. Jangan bicara begitu pada kakak, dia juga tidak mudah. Wei Wan, kenapa kamu keluar? Bagaimana kondisimu? Dokter bilang jika hasil pemeriksaan kali ini baik-baik saja, aku bisa segera menjalani operasi dan nanti aku juga akan lebih banyak membantu keluarga. Anak bodoh asalkan kamu sehat. Ayah ibu sudah merasa puas. Cepat masuk, anginnya dingin di luar. Mari masuk. Bu Fu, halo. Sejak kapan kamu memanggil Bu Fu? Panggil aku Nyonya Bai. Nyonya Bai. Segera datang ke rumah keluarga Fu. Jangan kira Yan Cheng sudah pulang dari luar negeri. Kamu punya kesempatan, tak perlu takut kukatakan padamu. Kedatangannya adalah untuk bercerai denganmu. Kalau kamu tahu diri. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Baiklah, aku juga sudah menelepon Yan Cheng. Dia akan segera sampai. Pak Fu, rumah yang Anda lihat sudah saya belikan untuk Anda. Saya juga sudah memilih beberapa perusahaan desain yang lumayan. Rumah ini sangat penting bagi saya carikan orang untuk mendesainnya dengan baik. Pak Fu, apakah kita benar-benar akan membicarakan soal perceraian dengan Sheng Mian? Anda bahkan belum pernah bertemu dengannya dan ingin menceraikannya? Bagaimana kalau nanti Anda menemukan bahwa Anda masih menyukainya? Bukankah itu kerugian besar? Mana mungkin dia hanya wanita yang haus harta. Pernikahannya denganku hanyalah demi 3 miliar itu. Tapi siapa yang tahu takut sekali jika terjadi sesuatu. Jika setelah Anda berhubungan dengannya, Anda menemukan dia sebenarnya. Jika ada daftar PHK kau yang pertama. Kamu harus tahu dulu, kita hanya karena kakek tua itu setuju kamu menikah dengan Yan Cheng. Sekarang Yan Cheng sudah mengambil alih perusahaan Fu. Di keluarga Fu dia yang berkuasa. Kamu sama sekali tidak pantas untuk Yan Cheng. Dia layak mendapatkan yang lebih baik. Ya, aku tahu aku tidak pantas untuknya. Bagus kalau kamu tahu diri. Situasi keluarga Sheng kalian saat ini, kamu sendiri pasti sangat paham. Keluarga Fu bisa membantu kalian sekali, tapi tidak mungkin terus membantu kalian. Menikahimu bukan saja tidak membantu tapi malah harus merawat seluruh beban keluargamu. Urusan keluarga Sheng kami tidak perlu Anda repot-repot memikirkannya. Tuan muda sudah kembali. Yan Cheng sudah kembali. Nyonya Pak Fu, malam ini ada rapat penting. Cari Jetayak pulang Bukan entah dia. dia menyuruhku membawa surat perjanjian cerai tunggu sampai Nona Sheng menandatanganinya. Setelah masa pendinginan 1 bulan mereka bisa mendapatkan surat cerai. Aku tahu dia sangat sibuk, katakan padanya untuk menjaga kesehatannya. Baik Nyonya. Jadi itu istri Pak Fu ya? Cepat tanda tangani sebulan lagi. Pergi ke kantor catatan sipil untuk mengambil surat cerai. Pani. Apa yang terjadi? Pani, akhirnya kamu datang. Beberapa waktu lalu aku mendengar dari teman. Ada bisnis yang pasti untung. Aku meminjamkan studio kita sebagai jaminan. Dan menanamkan sedikit uang. Apa kamu menggadaikan studio kita? Aku tahu ini tidak benar. Tapi sekarang kita harus melunasi uangnya. Kalau tidak ban akan menyita studio kita. Kita sudah berjuang bertahun-tahun. Studio kita akhirnya mencapai skala ini. Kamu. Aku salah, aku benar-benar salah, tapi aku punya cara untuk menyelamatkan studio kita dari kebangkrutan. Duduk dulu. Kamu tahu Fu Yancheng, CEO grup Fu? Fu Yancheng. Fu Yancheng menghabiskan banyak uang di Ujing Yuan. Membeli sebuah villa mewah. Katanya untuk mantan cinta pertamanya di luar negeri. Xiao Chuking sebagai rumah pernikahan. 1 CEO grup Fu. 1 lagi putri grup Xiao. Biaya desain yang mereka tawarkan pasti sangat tinggi. 1 proyek ini bisa menyelamatkan studio kita. Tapi Adik hidup matinya studio kita. Semua tergantung padamu.
Baiklah. Malam ini, jam 8 di bar malam. Jangan sampai tidak datang. Kak, cepat ke bar malam. Aku punya hadiah besar untukmu. Hai cowok ganteng. Kitchen tolong urus ini. Kamu di mana? Aku di bilik sebelah datang untuk menyapa teman. Ini hadiah besar yang kamu siapkan untukku. Tidak mungkin ini, semua cuma perempuan biasa. Hadiah besar yang aku siapkan untukmu akan segera datang. CEO Fu. Oh kamu. Maaf CEO Fu. Kalau aku bilang ini tidak sengaja, semua kebetulan. Kamu percaya? Kemampuanmu menciptakan kebetulan sangat hebat. Maaf CEO Fu, biar aku bersihkan untukmu. Berhenti. Lin Jing yang menyuruhmu datang. Ya, mari kita perkenalkan secara resmi. Lin Jing berapa yang dia bayar untuk proyek ini? Setelah pajak hampir 7 digit. Setelah tidur lebih dari 1 juta. Dengan wajah dan tubuhmu. Kamu benar-benar berani meminta banyak ya? Fuzong, saya hanya jujur. Pesanan Anda besar dan memakan waktu lama. Dan saya dengar Anda sangat menuntut. Orang biasa tidak bisa memenuhi, tapi tenang. Asal Anda memilih saya, layanan saya pasti akan membuat Anda merasa puas. Diam. Fuzong, tolong beritahu saya gaya yang Anda suka. Saya biasanya menyesuaikan dengan preferensi klien. Saya juga bisa menunjukkan gaya yang saya kuasai. Tunggu sebentar. Ponsel saya. Apa yang ingin kamu lakukan? Fuzong, saya hanya ingin memberi kesempatan pada kita berdua. Saya tahu Anda sibuk, tapi beri saya 1 menit. Saya jamin Anda akan puas. 1 menit siapa yang kamu remehkan? Berapa lama saya belum merasakannya? Saya sudah merasakannya. Kenapa? Sangat tidak sabar untuk mencoba lagi. Fuzong, saya hanya mencoba meyakinkan Anda. Meyakinkan saya. Kamu benar-benar berani bicara besar. Fuzong, saya tahu mungkin Anda tidak percaya pada saya sekarang, tapi saya sangat berpengalaman. Dan banyak pelanggan yang kembali, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Berpengalaman, banyak pelanggan kembali. Bukan pertama kali ya. Pertama kali. Bagaimana mungkin pertama kali, saya sudah 3 tahun di bidang ini. Beritahu Lin Jing saya tidak perlu. Baiklah, saya akan menunggu Lin Zong kembali. Lin Jing juga klienmu ya? Bisa dibilang begitu. Jijik. Orang ini kenapa, kalimat mana yang membuatnya marah? Tanpa alasan. Lin Zong. Ani, bagaimana obrolanmu dengan sepupu saya? Dia sepertinya tidak suka saya, bahkan tidak melihat proposalnya dan langsung pergi. Maaf ya, sepupu saya ini. Memang tidak mudah untuk diajak bergaul, tapi tidak apa-apa. Besok ada acara pertukaran desain yang diadakan oleh keluarga Fu. Kalian bisa ngobrol lebih lanjut di acara itu. Bagus sekali, aku pasti datang. Terima kasih Pak Lin. Pani, Wah Pak Sang, kebetulan sekali. desainer hebat. Aku masih ingin mencari kesempatan untuk bekerja sama denganmu. Pak Sang, Anda sudah mabuk, saya antar Anda keluar ya. Tidak, belum puas, aku masih kuat minum. Kamu kan sudah tahu. Sini, sini, sini.
Pak Fu. Dari mulut ke mulut hanya masalah uang. Apakah ada perasaan sama sekali? Klienmu. Pak Fu, saya masih ingin tahu. Anda sebenarnya suka gaya yang mana? Saya bisa mencoba semuanya. Gayanya banyak sekali. Ya, kalau Anda tidak puas, saya jamin tidak akan memungut biaya apapun. Klienmu kan lumayan banyak. Kekurangan uangnya. Pani semuanya bagus. Cuma agak mahal. Apakah dia selalu bersikap buruk? Khawatir saya akan mengambil beberapa klien sekaligus. Mengabaikan kualitas wajar saja. Tenang Pak Fu, kalau saya mengambil proyek Anda, saya tidak akan mengambil yang lain kalau Anda tertarik. Kasih saya 5 menit untuk menjelaskan detailnya. Jualan di depan umum begini. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Pak Fu. Apa salahnya di depan umum? Aku salah apa lagi? Kita kerjasama. Nyonya Zhang, Pak Zhang sudah aman di mobil. Tenang saja, lain kali kita makan bersama. Ini mobil Fu Yancheng. Pak Xiao lusa jam 10 Pak Fu akan datang ke lapangan tenis RIU untuk berdiskusi dengan Anda. Kami belum memutuskan akan bekerja sama dengan perusahaan desain mana. Asisten Ki Anda tahu kan? Perusahaan desain yang kami adalah perusahaan terbesar dan terkemuka di industri ini. Lagi pula aku dengar villa ini untuk kakakku Xiao Chuking. Sebagai kamar pengantin jadi harus aku adiknya yang mengurusnya sendiri kan. Mohon bantuan asisten Ki untuk Pak Fu ya. Saya mengerti tapi akhirnya tetap harus diputuskan oleh Direktur Fu. Baiklah begitu saja. Desain Yan yang adik Xiao Chuking. Jika mereka berhasil mencapai kesepakatan besok, studio pasti bangkrut. Tidak boleh. Apa ini? Maaf Pak Fu, ini kesalahan saya. Mungkin ini dari perusahaan desain yang ingin bekerja sama diam-diam meletakkannya di sini. Saya akan membuangnya sekarang. Tunggu. Desain ini bagus, segera hubungi desainernya. Baik Pak Fu. Kenapa kamu tidak menghentikannya untuk bercerai dengan Fu Yancheng? Perusahaan yang sebelumnya bekerja sama dengan kita karena Fu keluarga. Sekarang semua membatalkan kontrak dan menarik investasi. Perusahaan akan segera melakukan putaran kedua pendanaan. Dia bercerai sekarang, lalu bagaimana dengan perusahaan? Fu keluarga dan Mian Mian sudah melakukan yang terbaik. Saya akan mencari cara untuk urusan perusahaan, jangan libatkan Mian Mian. Kamu sampai pingsan di rapat pemegang saham hari ini. Masih mau mencari cara apa lagi? Jika Fu keluarga tidak bekerja sama dengan kita lagi, maka putaran kedua pendanaan perusahaan tidak akan berhasil. Perusahaan tidak akan bertahan. Bagaimana dengan kita ibu dan anak? Dia tidak boleh bercerai sekarang. Saya akan menemui dia sekarang. Sudah cukup. Dia punya hidupnya sendiri. Saya tidak perlu dia mengorbankan diri untuk keluarga ini. Pak Fu, pagi ini saya menerima telepon dari pengacara. Tapi Sheng Mian bilang perlu mempertimbangkan lagi. Dulu setuju dengan cepat. Sekarang ingkar janji. Apa yang wanita ini inginkan? Nyonya Sulan istri Sheng mengajukan permintaan. Berharap Fu perusahaan terus memberikan investasi ke Sheng perusahaan. Yaitu ingin uang bisa. Suruh dia bicara dengan pengacara saya. Investasi bisa hanya sekali ini. Setelah investasi harus segera bercerai. Ya selain itu, besok Pak Fu janjian main tenis dengan Xiao. Sudah tahu. Pak Fu hebat sekali. Tidak heran dikenal sebagai dewa tenis di kalangan. Bahkan saya yang dulunya atlet mengakui kekalahannya. Xiao terlalu memuji. Ada yang ingin dikatakan langsung saja. Pak Fu, villa itu untuk Anda sendiri. Atau untuk rumah baru? Pak Fu, untuk desain villa. Harus pertimbangkan, kami lihat soal profesionalisme. Perusahaan kita adalah yang terbaik di industri. Pasti akan menemukan desainer paling profesional untuk Anda. Bertanggung jawab untuk Anda soal hubungan. Anda dan kakak saya dulu teman masa kecil. Keluarga kita sudah lama saling kenal. Bagaimanapun juga pekerjaan ini, jika diserahkan kepada saya pasti yang paling cocok. Fu Zong.
Pani tamu kehormatan. Apa yang membawamu ke sini? Xiao Zong, Anda bercanda. Saya hanya pekerja biasa. Hari ini saya datang khusus untuk Fu Zong. Xiao Xiao juga kenal Pani ya? Tentu saja Pani sangat terkenal di kalangan. Tidak hanya profesional, tapi juga cantik. Sulit diajak janji Pani datang dengan persiapan. Ini rencana untuk bertemu dengan Fu Zong. Entah Fu Zong mau kasih kesempatan atau tidak. Tidak tertarik. Fu Zong benar-benar tidak tahu menghargai keindahan. Saya justru ingin bertemu dengan Pani. Fu Zong, tolong beri saya kesempatan. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika saya menang, Fu Zong kasih saya 5 menit. Jika Fu Zong menang, saya langsung pergi. Saya bilang tidak tertarik. Atau Fu Zong merasa tidak mampu, takut kalah dari saya. Ini kamu yang cari sendiri. Studio tempat Pani bekerja. Menggadaikan pinjaman besar. Ternyata butuh pesanan Fu Zong untuk bantuan darurat. Permainan kalian berdua sangat hebat seri. Tidak menyangka kemampuan Pani juga luar biasa. Fu Zong, saya. Pani kalah taruhan, silakan pulang. Kalau begitu Anda juga tidak menang, saya masih punya kesempatan. Baik, kalau kamu tidak pergi, saya yang pergi. Fu Zong. Pani jangan buru-buru pergi. Xiao Zong, ada apa? Apakah ada yang bilang kamu cantik? Dan juga sombong. Setiap kali menghubungi studiomu, selalu terlihat acuh tak acuh. Bagaimana? Hari ini datang ke wilayah saya. Apakah kekurangan uang? Xiao Zong, lebih baik langsung saja. Saya sudah tahu kamu menggadaikan studio. Tapi saya selalu mengagumi bakatmu. Saya ingin membantu. Malam ini jam 7 datang ke saya. Kita bicara lebih lanjut. Pani datang, ayo cepat duduk. Sebenarnya hari ini Bos Fu akan datang untuk menandatangani kontrak denganku. Tapi aku ini selalu suka melindungi wanita. Aku tahu studio, kamu sedang mengalami kesulitan. Asalkan kamu minum semua alkohol di atas meja ini. Aku akan membantu kamu. Aku akan memberikan kontrak Fuyan Cheng padamu. Bagaimana? Baik, aku minum.
Fanny. Aku akan memberikan kontrak Fuyan Cheng padamu tapi, setelah aku bermain denganmu, Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. hari ini kamu tidak bisa kabur. Tolong. Aku istri Fuyan Cheng, dia suamiku yang sah. Jika dia tahu kamu memperkosaku, mungkin seluruh keluarga Xiao tidak akan mampu menanggung akibatnya. Kamu menipu siapa? Jika dia benar-benar suamimu, apakah kalian perlu bertanding di lapangan bola? Dan perlu datang ke sini memohon padaku untuk memberikan kontraknya padamu? Ini karena kami bertengkar, ini taruhan yang kami sepakati. Apakah kamu tidak mengerti kesenangan antara suami istri? Aku bisa meneleponnya sekarang. Apa benar atau salah satu pertanyaan dan kamu akan tahu. Berani menipuku, lihat kemana kamu bisa lari. Tolong selamatkan aku. Bantu aku. Bos Fu. Fanny sudah terlalu banyak minum, aku akan mengantarnya pulang. Suamiku, dia menipu kita, dia mempermalukanku. Apa yang sebenarnya terjadi, Bos Xiao pasti sudah tahu kan? Mungkinkah Fanny benar-benar istrinya? Apa maksud sebenarnya dari Fuyan Cheng ini? Bos Fu. Menggoda begitu banyak pria, berapa banyak uang yang bisa membeli dirimu? Sadar belum? Kalau sudah sadar, keluar sendiri.
Wanita ini benar-benar merepotkan. Tapi kenapa aku tadi merasa seperti itu padanya? Bos Fu ini yang tadi Anda minta untuk dicari. Kontak desainer. Apa tadi hanya halusinasiku? Ada suara wanita di rumah. Siapa itu? Halo, aku Fu Yancheng. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Bicaralah mengapa kamu melakukan ini padaku. Setiap kali aku mencarimu, kamu tidak memperhatikan saya. Saya sudah melakukan banyak hal. Saya hanya ingin mendapatkan satu kesempatan. Fu Yancheng katakan padaku. Apa yang sebenarnya saya lakukan salah hingga kamu terus menolak saya? Bicaralah. Sekarang saya tidak mengerti apa yang saya lakukan hingga kamu memperlakukan saya seperti ini. Bicaralah. Mengapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Mengapa setiap kali kamu tidak pernah memberi saya kesempatan? Mengapa? Kamu adalah desainer dari studio bintang. Lalu siapa lagi? Siapa lagi yang bisa saya? Linjing berapa banyak yang dia berikan untuk pesanan ini? Setelah pajak hampir 7 digit. Pesanan Anda ini ukurannya besar dan memakan waktu. Dan saya dengar permintaan Anda sangat tinggi, kebanyakan orang tidak bisa memenuhinya. Tapi tenang, selama Anda memilih saya, layanan saya pasti akan membuat Anda merasa puas. Beritahu saya dulu gaya apa yang Anda suka. Saya biasanya menyesuaikan dengan preferensi klien. Saya juga bisa menunjukkan gaya yang saya kuasai. Bagaimana mungkin ini pertama kali saya sudah bekerja di bidang ini selama 3 tahun. Jadi semua yang kamu katakan sebelumnya itu tentang desain interior. Saya hanya ingin mendapatkan proyek Anda. Fu Yancheng. Bahkan jika bahkan jika saya sangat rendah, masih ingin meminta kerjasama denganmu, saya juga punya harga diri. Maaf, saya salah paham. Kitchen cepat bawa satu set pakaian wanita. Cepat.
Fuzong. Anda sudah bangun. Rapat hari ini sampai di sini dulu bubar. Saya bilang bubar. Fuzong Senpai jumpa. Sampai jumpa. Maaf Fuzong, saya tidak tahu Anda sedang rapat. Bagaimana kondisi Anda, kepala masih sakit? Apa yang terjadi, dia seperti berubah menjadi orang lain. Maaf Fuzong, meskipun tidak ingat apa yang terjadi tadi malam, tapi pasti ini sangat mengganggu Anda. Saya tidak bermaksud begitu. Kamu. Fuzong, silakan lanjutkan pekerjaan Anda, saya pergi dulu. Tunggu. Bukankah Anda mencari mitra kerja? Saya bisa memberi Anda kesempatan untuk ikut tender. Benarkah? 3 hari lagi adalah acara tender untuk proyek Eugene Yuan. Saya bisa memberi Anda kesempatan untuk membuktikan diri. Anda sudah melihat proposal desain saya. Konsep desain Anda sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih Fuzong. Bagaimana sarapannya sesuai selera Anda? Cukup enak. Kakek. Anak nakal kamu baru saja mengambil alih perusahaan Fu. Lalu tidak menganggap kakek lagi. Saya tidak begitu, kakek. Tidak kamu masih mau bercerai dengan Sheng Mian. Jangan kira karena saya sedang bertapa di gunung. Saya tidak tahu apa-apa, besok saya pulang. Nanti saya akan bereskan denganmu. Besok kamu ikut saya menjemput kakek jika tidak ingin ada masalah. Jangan bahas soal perceraian. Baik, tidak masalah, saya akan datang tepat waktu besok. Fuzong, ada apa dengan Anda? Tidak ada. Sedang ada masalah dan orang yang mengganggu. Fu Yancheng sangat membenci istrinya. Pasti dia tidak boleh tahu bahwa saya adalah Pani. Kalau tidak kerja sama pasti gagal. Hari ini saya hanya perlu muncul berlagak saja. Ayah, Adik saya dirawat lagi, cepat datang. saya segera ke sana. Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi, silakan. Kakek, selama ini Anda bertapa di gunung. Semakin segar dan sehat. Kamu ini semakin pandai bicara, yang enak didengar. Mengapa Sheng Mian tidak datang? Apakah dia ada halangan? Siapa tahu mungkin terkena usus buntu akut. Hampir terjadi kecelakaan di jalan. Anak nakal, ngomong apa kamu? Benar-benar kamu ini. Ngomong apa sih? Baru aja selesai meditasi, kondisinya bagus, jangan terus-terusan bahas dia. Sialan. Mian, kamu bisa datang hari ini. Kakek sangat senang. Kamu bahkan bawa hadiah khusus buat kakek.
Kamu sangat perhatian, kakek suka banget. Senang kakek suka. Waktu itu aku seharusnya sama Yan Cheng jemput kakek tapi ada urusan mendadak di rumah. Maaf banget. Bodoh amat. Sama kakek kok masih sungkan sih? Kakek kan gak pelit. Sayangnya Yan Cheng gak ada di rumah hari ini. Kok malah datang pas dia gak ada? Kalian berdua bertengkar ya? Nggak kok kakek. Kakek aku rasa Fu. Yan Cheng biasanya. Kok jarang senyum ya? Anak Yan Cheng ini. Dulu waktu kecil orang tuanya sibuk terus. Nggak sempat ngurus dia. Jadi sering sendirian sifatnya. Agak dingin gitu. Dia kelihatannya dingin. Juga nggak pandai ngungkapin perasaannya. Sebenarnya hatinya hangat sangat perasa. Jadi kakek harap kamu kasih dia waktu. Pelan-pelan kenal dia. Aku akan kakek. Kakek juga udah tua. Badannya juga udah nggak sekuat dulu. Nggak tahu bisa nunggu sampai punya cicit nggak ya? Kakek badan kakek masih kuat. Pasti bisa nunggu sampai hari itu. Baik. Kamu bisa bilang gitu, kakek lega. Yan Cheng si anak bandel ini selalu bikin kakek khawatir. Harus sering diingetin. Anak bandel. Sheng Yan sengaja datang nengok kakek hari ini. Sangat berbakat dan pintar. Dia mau ikut kamu punya anak. Kamu harus baik-baik sama dia ya. Hancur. Fu Yan Cheng pasti marah lagi nih. Kichen, nanti antar aku ke rumah kakek ya. Bukankah Tuan Fu akan bertemu dengan Tuan Sang sebentar lagi? Nanti saja kita bicara. Baik. Yan Cheng, aku dengar kau di sini. Sedang dalam perjalanan ke sini. Tampaknya dia masih memikirkanmu di hatinya. Kakek istirahatlah dengan baik di rumah. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Anak ini kenapa begitu terburu-buru? Setidaknya makan dulu sebelum pergi. Ada urusan mendadak di perusahaan. Lain kali aku akan menemanimu lagi. Baiklah kalau begitu. Selamat tinggal kakek. Pani. Tuan Fu. Mengapa kau ada di sini? Bukankah lelang akan segera dimulai? Aku ingin berbicara dengan Tuan Fu tentang lelang. Tentang lelang bukankah bisa dibicarakan di perusahaan? Apa kau tahu di mana ini? Aku hanya ingin mempelajarinya lebih dalam. Gaya dekorasi rumah Tuan Fu, memahami preferensimu untuk persiapan lelang. Kau ingin mempelajari gaya dekorasi dan kesukaanku. Kenapa tidak langsung bertanya padaku apa yang kau lakukan di rumah kakekku? Apakah Yan Cheng sudah pulang? Yan Cheng, apakah itu kamu? Apa? Aneh. Tadi sepertinya Yan Cheng baru saja pulang. Tuan Fu, mengapa telingamu begitu merah? Kau terlalu dekat denganku. Aku sangat panas. Maafkan aku Tuan Fu, tiba-tiba aku merasa pusing. Benar-benar maafkan aku Tuan Fu. Hari ini untuk desain aku datang ke rumahmu tanpa izin. Tidak masalah.
Jika kau ingin mengetahui preferensi pribadiku di masa depan, kau bisa langsung bertanya padaku. Baiklah Tuan Fu. Aku pergi dulu sampai jumpa di lelang besok. Baik. Tuan Fu sedang melihat apa begitu serius. Tidak ada. Kei Chen. Bagaimana jika seorang gadis tiba-tiba datang ke rumahmu, melakukan beberapa tindakan intim padamu, apa maksudnya ini? Tentu saja itu berarti dia menyukaimu. Suka. Sepertinya ada wanita lagi. Terpesona oleh pesona Pak Fu. Banyak bicara. Bukan kamu yang bertanya. Halo semuanya, saya Pani, desainer dari Studio Bintang. Selanjutnya saya akan menjelaskan proposal desain saya. Seorang penjiplak kecil. Apa haknya berdiri di sana, saya bilang. Desainer dari studio kecil. Kenapa bisa mendapatkan kesempatan tender dari Presiden Fu? Ternyata dengan menjiplak. Saya tidak menjiplak. Kamu bilang tidak, ya tidak, siapa yang percaya? Saya rasa Pak Fu juga tidak akan percaya. Saya harap Nona Pani bisa menjelaskan, mengapa proposal desainmu sama persis dengan proposal desain perusahaan kami. Benar-benar sama persis ya. Saya lihat proposal ini juga bermasalah ya kan? Dijiplak ya. Siapa yang tahu? Karena Pak Xiao bersikeras mengatakan ini adalah karya kalian, maka saya bertanya pada Pak Xiao, apa sumber inspirasi desain kalian? Ini adalah karya desainer perusahaan kami. Sumber inspirasinya tentu saya sangat paham. Semua bisa lihat karya ini memiliki ciri khas. Taman klasik bergaya Tiongkok. Kami mengambil inspirasi dari Taman Suzhou. Membuat villa ini penuh dengan keindahan alami yang sederhana. Ternyata Pak Xiao hanya melihat gaya keseluruhan, mengabaikan banyak detail. Perhatikan baik-baik, semua bisa lihat dari halaman hingga dekorasi interior. Dinding tangga banyak desain daun maple. Ini saya amati dari tali jam dan dasi Pak Fu, preferensi Pak Fu. Bagaimana kalau saya bersihkan untukmu? Berhenti. Apakah dia benar-benar menyukaiku? Semua juga bisa lihat lantai halamannya. Saya menggunakan banyak bahan kaca. Maka saya bertanya pada Pak Xiao, mengapa saya menggunakan bahan ini? Tentu saja, secara visual membuat halaman terlihat lebih hidup dan aktif. Cahaya buatan yang miring 35 derajat ini meniru efek sinar matahari sore di halaman. Sementara untuk dinding saya sengaja memilih granit yang mengandung kristal alami agar bisa memantulkan kilau yang lebih mencolok. Dan dalam desain Xiao Zong, tidak ada granit juga tidak ada elemen daun maple, bukan begitu? Jangan berpikir bisa mengelabui dengan trik kecil seperti ini. Kalau kamu bilang ini karya desainmu, mana draft awal desainmu? Draft awal desain saya ada di komputer saya, tapi komputer saya baru saja terkena air. Apa-apaan ini? Ternyata Xiao yang sengaja menyuruh orang untuk melakukan ini. Alasan ini terlalu buruk. Ini adalah draft awal desain perusahaan kami. Di dalamnya jelas tertera waktu pembuatan desainer seseorang yang bahkan draft awal tidak bisa menunjukkan. Masa disebut desainer? Orang seperti ini berkeliaran di lingkaran desain kami. Ini benar-benar penghinaan bagi lingkaran desain kami. Dengan hal ini, kamu jangan berpikir bisa bekerja di industri ini lagi. Fuzong. Saya sudah melihat draft awal desain Nona Pani.
Ini dia. Sedangkan untuk draft awal desain Xiao Zong, biar dinilai oleh orang yang profesional saja, benar atau tidak mereka yang menentukan. Lupa memperkenalkan saya. Biasanya punya kebiasaan kecil, yaitu memasukkan nama saya ke dalam skema desain saya. Coba lihat baik-baik, di gambar desain saya ada tulisan Pani. Sepertinya di draft awal Xiao Zong seharusnya ada nama saya juga. Buat apa saya mengaku? Kamu cuma seorang desainer kecil. Apa hakmu bisa bekerja sama dengan Fuyan Cheng? Menurutku kamu cuma ingin merayu Fuyan Cheng dengan kecantikanmu. Berani-beraninya kamu memukul saya. Kak, Fuyan Cheng bisa diambil wanita lain. Ternyata begitu kamu seharian bermalas-malasan. Menindas seorang desainer kecil apa gunanya? Kalau mau bersaing tunjukkan kemampuan sebenarnya. Jangan mempermalukan keluarga Xiao. Kak, aku sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusir Pani dari lingkaran desain. Tapi siapa sangka kakak ipar ikut campur merusak rencanaku. Kak, kamu lulusan universitas top luar negeri dan murid dari desainer terkenal. Kamu juga teman masa kecil Fuyan Cheng, kamu bisa melihat saja. Dia diambil wanita lain. Mengambil pria aku Xiao Chuking tidak pernah melakukannya. Selama ini pria lain yang mengejar aku. Tapi aku memang harus pulang ke negara asal. Memang kamu, Kak. Pani kali ini bisa berhasil mendapatkan proyek Villa Fuyan Cheng. Kamu yang paling berjasa. Tunggu sampai dana proyek ini masuk. Bisa menyelesaikan masalah keuangan. Studio kita hebat. Dan Pak Fu sendiri yang meminta kamu datang ke perusahaan untuk menandatangani kontrak. Aku sudah menerima untukmu. Kalau Fuyan Cheng tahu aku adalah Sheng Mian, pasti dia akan berpikir aku mendekatinya dengan tujuan lain. Pasti tidak akan melanjutkan kerjasama. Kenapa kok terlihat tidak senang? Aku tidak nyaman menandatangani. Kamu saja yang tanda tangan. Tidak bisa begitu, harus kamu yang tanda tangan. Kalau tidak, kontrak tidak sah secara hukum. Tapi aku... Jangan khawatir karena Pak Fu sendiri yang memilih kamu sebagai desainer ini, hal yang menyenangkan. Aku akan mempersiapkan. Pani sebentar lagi sampaikan. Ya, Anda sudah janji dengannya untuk menandatangani kontrak hari ini. Pak Fu, tanda tangan kontrak ini sebenarnya bisa dikirim lewat pos. Tapi Anda meminta Pani datang sendiri. Saya rasa Anda ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu Pani. Saya lihat kamu akhir-akhir ini santai ya, Ki-chen. Pak Fu, sepertinya saya masih ada pekerjaan yang belum selesai. Pak Fu, saya datang untuk menandatangani kontrak. Saya sudah memeriksa secara pribadi ketentuan spesifik dalam kontrak. Jika tidak ada masalah, mari kita tanda tangani.
Kamu adalah Sheng Mian. Saya. Jadi kamu adalah Sheng Mian. Sebelumnya menikah ke keluarga Fu dengan mahar 3 miliar. Sekarang saya ingin bercerai, kamu muncul sebagai seorang desainer. Bersusah payah mendekati saya. Apa sebenarnya tujuanmu? Kamu menipu saya, Fu Yancheng. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Fuzong, saya ada urusan mendesak, saya harus pergi dulu. Tunggu. Saya hanya ingin kamu menandatangani dulu sebelum pergi. Bagaimana? Kok telingamu merah sekali? Kamu terlalu dekat dengan saya. Sepertinya hanya bisa mencoba cara ini. Fuzong lihat. Bagaimana kalau kontraknya ditandatangani seperti ini? Fuzong. Maka kita selamat bekerja sama. Saya pergi dulu. Fuzong. Jiwa Anda sudah terbang bagaimana? Ini ada hubungannya dengan Nona Pani. Kamu terlalu banyak waktu luang. Saya hanya memikirkan apa yang Anda pikirkan. Saya sibuk mencari informasi tentang Nona Pani. Kalau begitu saya tidak akan banyak bicara. Kembali ceritakan. Masih 2 minggu lagi ulang tahun Nona Pani. Harusnya kita siapkan hadiah dan tunjukkan performa yang baik. Bagaimana mungkin saya akan menyiapkan hadiah untuknya? Terima kasih telah membantu saya memilih hadiah hari ini. Terlihat Fuzong sangat perhatian kepada teman wanitanya ini. Apa ciri khasnya? Dia seorang desainer. Dia sangat berbakat namun rendah hati. Kuat namun juga rapuh di saat-saat tertentu. Ramah namun kadang terasa jauh. Membuat orang ingin tahu lebih banyak tentangnya. Lalu teman Fuzong ini, apa yang dia sukai sehari-hari? Apa yang kamu suka pasti dia juga suka. Kalau matahari ini sudah lama saya perhatikan, tidak ada di pasaran. Ternyata ada di sini bersama Fuzong. Ini dia. Coba kamu pakai dulu untukku.
Sangat cocok denganmu. Yan Cheng, aku sudah kembali. Sudah lama tidak bertemu. Aku baru saja kembali ke negara ini dan langsung menemuimu, kaget tidak? Kamu bilang saja dari awal aku bisa suruh Kitchen menjemputmu. Siapa ini? Halo, saya Pani, desainer villa Pak Fu. Xiao Chuking Yan Cheng. Aku juga desainer, kamu lupa ya, renovasi pun tidak bilang-bilang. Kamu sibuk sekali, mana berani mengganggumu. Dan aku sangat suka gaya desain Pani. Kalau begitu aku harus sering-sering minta saran dari Mbak Pani nih. Bak Xiao terlalu memuji. Ngomong-ngomong Yan Cheng, aku baru pulang ke negara ini ingin mengadakan pesta penyambutan. Di tempatmu saja ya? Boleh saja. Mbak Pani ikut juga yuk. Terima kasih undangannya, saya tidak ikut saja. Kita punya banyak teman yang perlu renovasi, kenalan dong. Ayolah. Aku juga ingin memperkenalkan lebih banyak orang padamu. Baiklah, kalau begitu saya ikut saja. Chuking, 3 tahun lalu kamu pergi ke luar negeri karena marah Fuyan Cheng menikah. Dan tidak mau menemuinya sekarang kembali. Apakah karena sudah mengerti? Atau karena Fuyan Cheng akan bercerai dengan wanita dari keluarga kecil itu? Bak Xiao. Pani senang kamu bisa datang. Pani. Gaun ini sangat cocok denganmu. Terima kasih Pak Fu. Yan Cheng, tante datang. Aduh, dia tidak boleh melihatku. Yan Cheng, Bu Bai sudah lama tidak bertemu. Bisa kita bicara sebentar, silakan ke sini. Bai? Maaf Pak Fu, tadi kepala agak pusing. Chuking, maaf ya, tidak apa-apa. Maaf gaunmu kotor. Tidak apa-apa. Kamu tamu penting yang diundang Yan Cheng. Tidak boleh merusak suasana, aku antar kamu untuk membersihkannya. Tidak usah repot-repot. Tidak apa-apa, ayo. Ini gaun yang baru saja dikirim temanku, belum pernah dipakai. Ukuran kita hampir sama, kamu pakai saja dulu. Tidak usah, aku akan mengeringkan roknya saja. Kamu adalah teman Yan Cheng, berarti kamu juga temanku, jangan sungkan. Tenang, aku akan menjaganya, cepatlah pergi. Pani, meskipun kita belum lama kenal, tapi kamu sangat cocok denganku, ada sesuatu. Aku ingin bertanya pendapatmu, tidak tahu kamu keberatan tidak? Terima kasih atas kepercayaanmu, katakan saja. 3 tahun yang lalu aku memang pergi ke luar negeri karena Yan Cheng. Karena dia melanggar janjinya sendiri. Meskipun dia bilang ada alasannya, aku tetap tidak memaafkannya. Tapi beberapa waktu lalu dia bilang dia akan bercerai. Dan memintaku untuk memberinya kesempatan lagi. Pani, katakan. Haruskah aku memberinya kesempatan ini? Nona Xiao, kalau kamu punya pertanyaan ini, mungkin saat bertanya hati kamu sudah punya jawabannya. Tidak perlu bertanya pendapatku. Selain itu, aku dan Fu Zong hanya hubungan kerja. Tidak pantas banyak bertanya tentang urusan pribadinya. Mohon maaf. Pani memang orang yang dihargai oleh Yan Cheng. Bicaranya sangat hati-hati. Kamu sudah ganti baju? Aku bantu tarik resletingnya. Maaf merepotkan. Terima kasih. Cahaya matahari.
Kalung yang akan aku Xiao Chuking pakai. Bagaimana mungkin aku mengizinkan orang lain memakainya? Kamu juga tahu cahaya matahari. Hadiah dari sahabat terbaikku, cantik kan? Sangat cantik. Ternyata Fu Yancheng mencintai Xiao Chuking. Dari awal sampai akhir adalah dia. Apa yang aku hayalkan selama ini sangat konyol. Chuking, waktunya potong kue. Pani, tolong ambilkan tasku. Yancheng, aku akan potong kue. Tapi tidak tahu Xiao yang pergi kemana. Bisakah kamu bantu darurat dan potong kue bersamaku? Ayo. Mari kita sambut bintang hari ini, Chuking, untuk memotong kue. Terima kasih semuanya. Hari ini semua yang hadir adalah orang-orang terdekatku. Dikelilingi oleh cinta kalian semua. Aku merasa sangat bahagia. Aku ingin merekam momen paling berharga ini dengan kamera. Pani, tolong ambilkan kameraku dari tas.